Info PKH hari ini. Bagaimana persiapan pencairan PKH tahap 1 2022? Apakah meleset dari jadwal dan bagaimana situasi terkini di Kementerian Sosial menyangkut persiapan penyaluran bansos reguler Kementerian Sosial? Sobat PKH Reportase, bagi keluarga penerima manfaat PKH, tentunya dengan bersabar hati menunggu berita pencairan PKH, apalagi tahap 1 2022 ini, yang dijadwalkan pencairannya dari Januari, Februari hingga Maret. Berbeda dengan tahun kemarin, peluncuran pencairan bansos tunai termasuk PKH langsung dari Istana secara resmi oleh Presiden Joko Widodo menyalurkan pencairan secara simbolis pada tanggal 4 Januari tahun 2021 lalu. Untuk tahun ini, PKH apa kabarnya? Bulan Januari segera berlalu dan kita akan memasuki bulan Februari. Lalu bagaimanakah agenda pencairan tahap pertama? Apa yang terjadi saat ini di Kementerian Sosial terkait persiapan penyaluran tahap 1 tahun 2022 ini? Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai agenda pencairan tahap 1 2022, bagi yang baru berkunjung dan yang belum subscribe, langsung aktifkan dan klik lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, agenda pencairan tahap 1 2022 tepatnya tanggal 30 Januari adalah batas verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG yang dilaksanakan oleh operator 6NG di desa, kelurahan, maupun pendamping sosial PKH dan selanjutnya akan difinalisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten. Kenapa PKH itu berbeda dengan bansos lainnya? Dikarenakan program Keluarga Harapan PKH adalah bantuan bersyarat. Selain dari syarat utama adalah peserta harus terdaftar pada DTKS dan berasal dari keluarga pada tingkat desil terendah pada DTKS. Selain itu, syarat berikutnya memiliki komponen dan kategori, dan setidaknya dalam keluarga PKH memiliki satu kategori sebagai persyaratan penting sehingga keberlangsungan bantuan bisa dilanjutkan atau diberhentikan bantuannya. Selain itu pula, setelah kategori terpenuhi, maka kategori harus memiliki komitmen. Misalnya, ibu hamil dan anak usia dini harus memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan terdekat, minimal sekali dalam sebulan. Begitupun komponen pendidikan yang terdiri dari kategori SD, SMP, SMA, atau sederajat. Harus hadir di fasilitas pendidikan dengan minimal kehadiran 85%. Dan untuk lansia dan disabilitas berat, mengunjungi pusat kesehatan sesuai dengan kebutuhan minimal sekali setahun. Tahapan setiap pencairan melalui proses secara ketat, dan alur proses pada program reguler Kementerian Sosial ini di setiap tahapnya harus melalui proses validasi dan verifikasi data kelayakan penerima. Verifikasi komitmen bagi anggota keluarga yang menjadi kategori PKH, selanjutnya proses pemutakhiran data baik secara manual maupun pemutakhiran pada aplikasi 6NG di daerah. Dan pada tanggal 30 Januari ini adalah batas bagi operator 6NG di kabupaten kota untuk melakukan verifikasi kelayakan BNBA KPM lewat operator 6NG yang dilakukan oleh Pemda. Setelah batas waktu yang telah ditentukan, maka akan diproses pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan Pusdatin Kesos. Pada tahapan ini adalah penentuan apakah peserta masih layak atau tidak layak lagi menerima bantuan. Dan yang masih layak akan diproses besaran jumlah bantuan yang disesuaikan dengan jumlah komponen dan kategori yang dimiliki setiap peserta yang telah terverifikasi kelayakannya. Peserta yang dianggap layak harus memenuhi syarat. 1.
NIK aktif dan padan antara DTKS dengan Dukcapil termasuk anggota keluarga yang menjadi pengurus maupun yang menjadi kategori PKH. 2. Memiliki sedikitnya satu kategori PKH. 3. Bukan merupakan keluarga mampu atau sudah sejahtera. Yang keempat, KPM tidak pindah di luar wilayah. Adapun peserta yang dianggap tidak layak jika 1. NIK tidak padan antara DTKS dan Capil dan NIK tidak aktif. 2. Tidak memiliki kategori. Tidak memiliki kategori bisa disebabkan karena anggota keluarga yang menjadi kategori berhenti atau tamat sekolah, meninggal dunia, atau keluar wilayah. Yang ketiga, KPM sudah sejahtera. Dan yang keempat, KPM pindah wilayah. Melalui proses ini, kasus-kasus invaliditas data kependudukan dan terdeteksi seperti NIK sama, nama beda, NIK invalid atau belum rekam EKTP, NIK ganda, dan lain-lain, secara otomatis data KPM menjadi tidak valid, sehingga tidak muncul dalam daftar KPM periode salur berjalan. Selain karena proses validasi data kependudukan, bisa juga terjadi perbaikan data, ada di tahap pengusulan. Misalnya, digantikan oleh KPM lain yang lebih berhak atau membutuhkan di forum musyawarah desa kelurahan. Atau terjadi perubahan KK, tetapi belum melaporkan perubahan data dan lain-lain. Sehingga dimungkinkan bahwa seorang atau keluarga yang pernah menerima bansos sebelumnya tidak lagi menerima di periode berikutnya. Agenda tanggal 31 Januari adalah hari terakhir Kementerian Sosial melakukan lockdown setelah sebelumnya membatasi aktivitas di gedung Kementerian Sosial mulai dari hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 imbas peningkatan jumlah pegawai positif COVID-19 di institusi tersebut. Kebijakan itu tertuang dalam Nota Dinas nomor 616/1-08.01-1-2022 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemensos Hari Hikmat. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah pegawai yang positif COVID-19, maka dengan ini kami sampaikan kantor Kementerian Sosial di lockdown dari hari Kamis tanggal 27 sampai hari Senin tanggal 31 Januari 2022, kata Hari Hikmat dalam keterangan tertulis. Setelah berakhirnya lockdown di Kementerian Sosial, kita berharap agar data yang sudah diverifikasi pada aplikasi 6NG di daerah akan diproses pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kesos. Dan kemungkinan besar pada 1 Februari 2022, dari hasil verifikasi ini akan dilakukan persiapan dan proses pengolahan data untuk penyaluran tahap 1 untuk PKH, begitupun dengan BPNT reguler. Sobat PKH Reportase, perlu kami sampaikan bahwa DTKS merupakan data yang menggambarkan kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga, di mana rumah tangga terdiri dari keluarga dan anggota rumah tangga. Sehingga pada prinsipnya, sebuah rumah tangga didata berdasarkan kondisi bangunan rumah yang ditempati beserta isinya, kepemilikan aset, perlindungan sosial, serta demografi anggota keluarganya. Updating atau perubahan data DTKS dilakukan sesuai keperluan. Apabila perubahan hanya bersifat minor seperti penambahan atau pengurangan anggota rumah tangga, maka tidak akan merubah ID BDT atau profil secara umum rumah tangga tersebut. Tetapi, apabila yang terjadi adalah perubahan seperti pisah kakak, perpindahan penduduk atau sejenisnya yang mengakibatkan adanya perubahan data alamat dalam KTP atau KK, maka rumah tangga keluarga tersebut tidak serta-merta tetap masuk dalam DTKS. Hal tersebut terjadi karena dimungkinkan rumah tangga tersebut mengalami perubahan kondisi kesejahteraan. Apabila rumah tangga atau keluarga tersebut termasuk warga miskin di wilayah desa kelurahan barunya, maka dapat melaporkan diri atau diusulkan melalui RT RW dusun untuk masuk dalam DTKS.
Pengusulan DTKS dilakukan melalui forum musyawarah desa kelurahan setempat sesuai alamat baru yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan warga miskin di wilayahnya masuk ke dalam DTKS. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Tanggapi beritanya dengan like jika menyukai berita ini. Sebarkan jika bermanfaat. Dan mari membangun channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera